Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rekhana dari kelas 8A. Pada sesi seminar talkshow student experience ini saya akan mewawancarai salah satu alumni MTS Demeter tahun ajaran 2019-2020, yaitu Kak Safitri Azahra. Baik, langsung saja kita tanya jawab dengan Kak Safitri Azahra. Assalamualaikum Kak Safitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah aku kabarnya baik. Kalau Arkana sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah saya juga baik Kak. Kira-kira kesibukan Kak Safitri apa nih? Kalau kesibukan aku saat ini mungkin belum terlalu sibuk ya, jadwalnya juga belum terlalu sibuk untuk sekolah karena kan minggu-minggu ini benar-benar baru minggu perkenalan, dan hari Senin kemarin aja aku baru MPLS, jadi baru bersosialisasi sama teman baru, kenalan sama guru baru, terus kenalan sama lingkungan sekolahnya nanti kayak gimana. Jadi nggak terlalu sibuk banget sih kalau untuk saat ini. Gimana pendapat kakak tentang keadaan saat ini, yang mana makin banyaknya korban wabah COVID-19 ini? Kalau pendapat aku tentang COVID saat ini kan sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya, karena sebenarnya kasusnya tuh meningkat bahkan dari sebelumnya. Cuman kalau menurut aku sih penyebab dari peningkatan ini bukan karena tuh masyarakat tuh kayak merasa bahwa COVID-nya tuh waktu yang kemarin-kemarin kan mungkin kasusnya udah agak sedikit turun, dan mereka juga mungkin bosen banget ya beraktivitas di rumah mulu, terus ngapain-ngapain harus di rumah, kerja di rumah. Jadi mereka pengen coba buat liburan, tapi saat liburan tuh kadang mereka suka lalai sama protokol kesehatan. Jadi itu sih yang menurut aku harus tetap ditekanin, mau COVID turun atau naik, atau bahkan sekalipun udah bener-bener nggak ada COVID ya, tetap harus jaga protokol kesehatan karena itu juga bakal jadi habit baru buat kita nanti ke depannya. Kira-kira kakak punya saran nggak untuk adik-adik peserta didik baru untuk menghadapi musibah ini? Kalau saran aku buat adik-adik, sebenarnya kalau di rumah aja tuh bisa lebih produktif kalau buat aku ya. Kalau menurut aku, dan makin bisa bebenah diri. Kalau misalkan dulu di sekolah kan kayak pagi-pagi sarapan, berangkat sekolah, terus balik udah sore, udah capek, istirahat, dan nggak ada kesempatan buat mencoba sesuatu yang baru, buat eksplorasi yang lain. Walaupun cuma di rumah doang, tapi sekarang tuh udah canggih banget, ada sosial media. Jadi walaupun cuma di rumah doang, kita tetap bisa mengeksplorasi hal lain. Misalkan bisa main Instagram, terus kita bisa lihat di YouTube, bisa nonton YouTube, hal-hal yang produktif. Jadi bukan sosial media tuh bukan cuma hal buruk doang, masih banyak hal-hal positif yang bisa kita eksplorasi di sana. Semoga kita bisa melalui ini ya Kak, amin. Oke Kak, aku mau nanya nih, Kak Safitri melanjutkan ke sekolah mana Kak? Kalau aku sendiri sekarang aku melanjutkan sekolah di SMA 1, SMA Negeri 1. Aku masuk lewat jalur prestasi. Wah, keren banget. Kira-kira apa tipsnya bisa masuk ke SMA 1 dengan jalur prestasi Kak? Saran aku buat adik-adik, kalau misalnya kan kalian nih kan baru nih di kelas 7, baru masuk sekolah baru, itu kalau bisa kalian tetap fokus sama pelajaran kalian. Bukan berarti di kelas 7 kayak bisa santai-santai, bisa main-main. Mungkin awal-awal masuk sekolah bisa, tapi di saat nanti semester 1 udah akhir semester 1, semester 2, itu kalau bisa sekolah jadi fokusin. Karena sebenarnya penilaian sekarang tuh bukan cuma nanti penilaian kalian di kelas 3 doang. Yang dilihat itu mungkin iya nilai kelas 3-nya, nilai kelas 9 kalian itu naik, tapi kalau misalkan nanti nilainya kelas 7, kelas 8, kelas 9 naik turun, itu juga jadi pertimbangan. Jadi kalau bisa, kalau kalian mau misalkan masuk jalur prestasi atau jalur-jalur khusus lainnya, nilai juga harus diperhatiin sih. Cuman bukan berarti emang kalian fokus belajar terus, tapi yang penting adalah peningkatan, bukan seberapa tinggi nilai kalian, tapi ada peningkatan walaupun sedikit-sedikit. Kayak misalkan dari dulu nilainya 80 terus tingkat jadi 83, yang penting ada peningkatan di setiap semesternya atau di setiap tingkatnya. Saran aku juga, jangan selain kalian harus meningkatin nilai, peningkatan nilai itu
untuk bersosialisasi sama guru dan lain-lain itu juga penting. Kayak misalkan kalian ikut organisasi, itu bener-bener ngebantu banget buat aku. Jadi aku tuh bisa masuk jalur prestasi tuh bukan cuma karena nilai doang, tapi karena organisasi, terus karena lomba-lomba juga. Jadi manfaatin, karena walaupun di masa pandemi itu banyak banget lomba-lomba digital, kayak lomba-lomba online kayak gitu, dan biasanya mereka ngasih sertifikat atau sertifikat kan, karena sekarang lagi online. Nah itu juga berguna banget buat kalian nanti masuk SMA. Doain aku dan teman-teman ya kak supaya bisa meneruskan jejak kakak untuk masuk ke sekolah negeri, amin. Oh iya kak, aku mau tahu dong pengalaman kakak selama menjadi murid di MTSJK apa sih? Kalau buat aku sendiri tuh jadi murid di MTSJK itu seru banget ya, karena selain gurunya tuh yang pertama friendly banget, terus yang kedua take care banget sama murid-muridnya, terus yang ketiga bukan tipe-tipe guru yang kayak otoriter gitu. Dan beda aja gitu sih lah dari sekolah lain so far kalau menurut aku. Oh begitu, menurut kakak ada nggak perbedaan selama kakak sekolah online dan sekolah offline di sini nih? Kalau ada apa saja kak perbedaannya dan kira-kira apa persamaannya? Kalau menurut aku sendiri perbedaan antara online dan offline tuh kayak yang aku bilang sebelumnya, kalau misalkan guru jam itu friendly banget. Jadi kalau misalkan kita sekolahnya online tuh kayak jadi kurang bisa berinteraksi kan sama gurunya, walaupun sebenarnya tetap bisa kayak lewat media Zoom, terus Google Meet dan lain-lain, cuman karena nggak berinteraksi langsung jadi kayak kurang aja. Terus kalau buat persamaannya, buat kayak organisasi, kayak semacam OSIS, walaupun kita banyak keterbatasan juga, tapi tetap kayak acara misalkan maulid dan lain-lain itu tetap diadain. Kayak contohnya tadarus literasi pagi, walaupun dengan media Zoom atau Google Meet tetap berjalan terus. Itu sih yang menurut aku bagus. Menurut kakak sistem belajar di MTSJK seperti apa? Apa yang menjadi keunggulan JK dibanding dengan sekolah lain? Sistem belajar di Jamia tuh nggak beda jauh sama sistem belajar lainnya, cuman mungkin ada beberapa pelajaran agama yang mungkin mengharuskan kita untuk menghafal, dan bukan berarti menghafal itu nggak bagus atau menyiksa murid, tapi emang itu berguna banget sih. Ceritain dong kak momen terbaik dan terharu kakak selama di MTSJK ini. Pengalaman aku selama sekolah di MTSJK so far itu bagus banget, dan menurut aku is one of the most unique school, karena kayak beda gitu. Bukan di sana tuh bukan cuma belajar ilmu dunia doang, bukan cuma tentang pelajaran-pelajaran yang biasa ada di sekolah lain, tapi di sana juga belajar ilmu akhirat, kayak ada pelajaran agama, dan pelajaran agamanya itu banyak banget. Dan menurut aku kita sebagai umat muslim sendiri sebenarnya tuh harus belajar kayak tentang sejarah kebudayaan Islam, bagaimana perkembangan Islam di dunia sampai sekarang. Itu penting banget sih, karena menurut aku sendiri itu yang benar-benar kayak merubah pola hidup aku tentang belajar ilmu agama. Itu makin lama tuh makin kayak kebawa, dan walaupun kalian misalkan cuma MTS doang di Jamiat Har, SMP doang, 3 tahun tuh benar-benar cukup untuk mengubah pola hidup kalian, atau bahkan kalau dilanjutin itu malah makin bagus. Karena di sana benar-benar bukan belajar ilmu dunia doang, tapi belajar agama juga, dan agamanya emang jujur aku bisa bilang itu bagus. Oh iya kak, sebelum pandemi ini kan eskul masih aktif. Kalau boleh tahu dulu kakak ikut eskul apa? Aku ikut eskul saman sama eskul basket. Prestasi apa saja yang udah kakak raih selama di MTSJ kak? Kalau untuk prestasi apa aja yang udah aku raih, mungkin aku dulu lumayan sering ikut lomba, walaupun lomba virtual atau lomba offline juga ada, kayak lomba pidato, terus ada ikut organisasi juga, terus lomba menggambar, kaligrafi, dan masih banyak lagi sih. Oke kak, pertanyaan terakhir, pesan untuk adik-adik peserta didik baru apa nih kak? Kesempatan kalian untuk mengeksplor tuh benar-benar besar banget, karena kalau dulu aku di kelas 7 aku tuh termasuk yang karena baru masuk awal nih, masih SMP, terus aku juga ada les dan lain-lain, itu benar-benar sibuk banget. Jadi kayak pagi sarapan, berangkat sekolah, pulang udah agak capek, ditambah ada eskul. Setelah eskul istirahat, mandi, kerjain PR, abis itu balik lagi tidur. Udah aktivitasnya kayak gitu aja terus. Minggu libur, Sabtu minggu dipakai buat istirahat, kalau enggak misalkan jalan-jalan sama keluarga. Jadi kesempatan buat menemukan bakat aku sendiri, terus
mengeksplor yang lain-lain tuh kayak nggak ada waktunya. Kalau misalkan di masa pandemi sekarang, karena kalian sekolahnya online, biasanya tuh waktunya akan lebih sedikit daripada kalian sekolah offline. Terus yang kedua, walaupun kalian nggak bisa ekskul secara offline, itu tuh benar-benar bukan masalah banget, karena kalian bisa latihan sendiri di rumah, kalian bisa tahu bakat kalian tuh apa, dan benar-benar bisa mengeksplor dunia itu lebih luas. Walaupun cuma lewat sosial media, tapi sosial media tuh pengaruhnya cukup besar, walaupun bukan cuma dalam hal negatif doang, tapi dalam hal positif tuh banyak banget pengaruhnya. Dan aku belajar banyak sih, walaupun cuma nonton YouTube yang durasinya 10 menit tentang pendidikan, tapi itu ngaruh dalam hidup aku. Alhamdulillah, itu dia seminar talk show saya dengan Kak Safitri. Terima kasih banyak Kak Safitri atas waktunya. Iya, sama-sama Arkana. Sekali lagi terima kasih Kak Safitri atas paparannya. Semoga apa yang Kak Safitri berikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya selaku pemandu seminar student experience mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak, Ibu, serta seluruh para peserta seminar. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.